Carol Dweck membagi adaptive mentality ini, membagi bagaimana kita berespon terhadap perubahan ini menjadi dua gambaran besar mengenai mindset. Yaitu dia menyebutkan ada yang namanya fixed mindset dan ada yang namanya growth mindset. Secara singkat, fixed mindset itu adalah orang-orang yang percaya bahwa situasi, bakat, itu adalah sesuatu yang given. Itu adalah sesuatu yang tetap. Saya percaya teman-teman ya di masa pandemi kemarin atau bahkan dari sebelumnya, ketika melihat orang-orang sekitar ya mulai buka toko di beberapa marketplace besar, mulai jualan online, mulai melakukan kegiatan-kegiatan tertentu di dunia digital gitu. Mungkin beberapa dari teman-teman punya pikiran juga, gue juga pengen buka online shop gitu ya. Lalu, gue juga pengen jualan di sini gitu. Saya yakin pasti banyak di antara kita yang berpikir seperti itu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, setelah lewat sekian waktu, siapa dari kita yang sudah benar-benar membuka online shop itu? Siapa yang sudah benar-benar melakukan kegiatan jualan online itu? Bagi yang belum, apa yang kita katakan kepada diri kita ketika kita memutuskan untuk tidak melakukan hal itu? Apa? Sebagian mungkin mengatakan, saya terlalu tua. Ya. Sebagian mungkin mengatakan begini, saya tidak bisa melakukan hal ini sambil bekerja karena bagaimana bagi waktunya. Sebagian mungkin berpikir begini, ini susah karena harus belajar lagi bagaimana jualan di marketplace. Sebagian mungkin bilang, saya nggak punya modal. Ini perlu modal untuk mengiklankan produk saya di marketplace, beda dengan zaman dulu. Nah, alasan-alasan yang kita munculkan ini, itulah yang namanya fixed mindset. Ya, kita membatasi diri kita dan kita berpikir kita nggak bisa bergerak lebih maju daripada hal ini. Saya mau memberi contoh begini, hari ini ya anak-anak bisa mulai belajar coding, bisa mulai belajar komputer, bisa mulai belajar digital world dari usia berapa? Ya tempat-tempat les bahkan ada yang mulai memberikan les coding kepada anak-anak dari mulai usia 3 tahun. Lalu di awal pandemi, ya kita mendapat kabar luar biasa bahwa di Jepang ada seorang nenek-nenek usia 87 tahun yang belajar coding lalu bisa membuat game untuk sesama penghuni tempat lansia yang tinggal bersama-sama dengan dia. Jadi ketika kali berikutnya kita mau melakukan sesuatu lalu kita bilang begini nih, saya sudah terlalu tua untuk melakukan hal ini. Kalau usia kita masih lebih tua dari 3 tahun dan masih di bawah 87 tahun, maka jawaban itu sebenarnya tidak relevan dan itu hanya alasan yang muncul karena kita punya fixed mindset yang membatasi kita dari belajar hal-hal baru terus-menerus. Ya, di sisi lain tentu ada yang namanya growth mindset. Ya, growth mindset percaya bahwa kemampuan, percaya bahwa potensi itu selalu bisa dipelajari dan ditingkatkan. Jadi tentu ini bukan pilihan. Satu orang pasti punya A atau punya B, bukan. Ya ini satu spektrum. Tapi ya kita harus dalam pekerjaan terus mengarahkan diri kita ya untuk mengarah memiliki yang namanya growth mindset tersebut. Untuk belajar terbuka terhadap hal-hal baru, belajar terbuka terhadap skill-skill baru yang perlu kita pelajari, terbuka terhadap tantangan-tantangan yang muncul, melihat tantangan sebagai satu kesempatan kita untuk berkembang. Ya, di masa pandemi kemarin menjadi satu bukti yang sangat nyata. Jadi satu sisi banyak orang kehilangan harapan karena berpikir bahwa ini pandemi, ini hidup yang susah, usaha pasti tidak akan berhasil, ngapain kita jualan lagi kepada orang-orang karena di masa seperti ini nggak ada orang yang mau beli. Di sisi lain ada orang-orang yang berpikir ini satu kesempatan yang baru, muncul peluang-peluang bisnis baru yang belum banyak orang bergerak di bidangnya. Ini satu kesempatan karena banyak perusahaan-perusahaan lalu melambatkan usahanya sehingga kebutuhan yang ada bisa saya penuhi. Nah, itu dua tipe mindset yang terlihat dengan sangat jelas perbedaannya ketika kita masuk dalam masa krisis seperti pandemi yang kemarin ini. Jadi usahakan punya satu growth mindset. Pelajari terus segala sesuatunya. Bukalah pikiran terhadap hal-hal baru. Coba lakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Coba lakukan hal-hal yang kita takut lakukan sebelumnya. Berpikir kreatif, berbicara dengan orang-orang baru. Itu akan membantu kita mendapatkan satu
mindset yang semakin lama semakin berkembang. Ini satu hal yang sangat penting di dalam dunia pekerjaan, apalagi kita tahu ya belakangan ini juga muncul satu istilah bahwa dunia ini sedang menuju ke satu era yang VUCA, yang volatile, yang uncertain, ya satu era yang kompleks dan satu era yang full of ambiguity. Ya, di saat-saat seperti inilah kita harus dengan cepat, harus dengan sigap, ya, agile but resilient untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan dan perubahan yang terjadi. Ya, jadi miliki satu mental dan satu pemikiran untuk siap berubah, untuk siap menghadapi tantangan-tantangan, dan jangan takut terhadap apapun yang dilemparkan dunia ini kepada kita.